au fihi wa ba'dahu adaun lil mu'adda. Nah ini yang baik. Waktu kok merok az-zaman. Kan az-zaman kan ngono. Fu'ila. Iku lima fuil lama gini gue. Nah ini lama lah lima. Fi'lu kulli. Oh, fi'lu kulli. Ada pun. Saya baca tidak paham ya. Lama fu'ila kulluhu fihi. Dikuda 5 fu'ila. 5 fu'ila. Oke. 5 fu'ila kulluhu gitu. Oke. Nanti wal waktu di dalam sesuatu yang seluruhnya dilakukan di dalam waktunya atau dilakukan di dalam waktu wa ba'dahu dan selain dan sebagian pekerjaannya di setelahnya waktu tersebut itu disebut adaun lil mu'adda bagi sesuatu yang disebut dengan ada yang dilakukan pada waktunya. Nah, Jadi kalau yang namanya kan tadi udah mengenal konsep ada sama muadda ya kan. Kalau yang namanya ada itu fi'lu ya kan, fi'lu napa fi'lu ba'din wakila fi'lu kullima ya kan, ba'da tuhuli waqtiha qabla khurujihi. Nah terus habis itu kita juga udah mengenal konsep muadda. Muadda tentu ada dua konsep juga karena memang kirinya ada pendapatnya ada dua. Ketika menurut kaul yang pertama yang namanya ketika nanti muaddanya itu dikerjakan di waktunya semuanya itu menurut kil ataupun kaul yang pertama itu dua-duanya namanya muadda. Tapi kalau misalkan sebagian di waktunya sebagian di setelah waktunya itu cuma menurut kaul yang pertama ya kan, itu kan udah paham. Setelah itu menjelaskan waktunya. Sekarang yang namanya waktu itu adalah disebut dengan ada. Jadi yang namanya waktu itu ketika nanti dikerjakan di semuanya ataupun sebagian di zaman. Waktu itu adalah zaman. Yang dimaksud waktu apa? Waktu itu yang dimaksud bagi perbuatan yang dikerjakan di dalamnya atau perbuatan yang dikerjakan di luarnya. Lalu disebut ada. Oh, berikut yang murote 5 nih, 5 fu'ila kullu. Waktu 5 di dalam sesuatu yang seluruhnya dilakukan atau di dalam waktu atau melakukan di dalam waktu wa ba'dahu dan sebagian pekerjaannya itu setelahnya waktu tersebut Terus itu ada disebut dengan ada. Ini keliru nih Bu. Tadi benar kata Pak Rohim. Adaun itu bukan obarnya di azaman. Sehingga adanya di situ itu dibaca adaan. Nggih bukan? Panjenengan nawa? Kemagi bro. Adaan yang cocok. Jadi Nggih ada on Mas. adaun. Berarti khobar ya. Saya khobarnya ma bisa disebut dengan ma. 5. Iya 5 lah. Lek lama ketemu lama itu jadi mutat tadi gini. Lama yaktine utawi perkara. Nah gitu. Fu'ila kang den lakoni iku adaun. Lek khobarnya zamanu itu mubtadanya wal waktu. Kan gini, waktu itu adalah zaman al-muqaddaru law syar'an mutlaqan pun. Isinya waktu sendiri itu adalah ketika sesuatu itu dilakukan seluruhnya di dalam waktu. Fu'ila kulluhu fihi ing dalam waktu gitu. Sesuatu yang dilakukan di seluruhnya waktu. Jadi ini konsep kila. Sing au fihi wa ba'dahu konsepnya yang awal. Berarti Ada disebut dengan ada. itu mengulang wal ada fi'lu ba'di wakilah kulli. Nah, yang di sini waktu itu adalah zaman al-muqaddar lahu syar'an mutlaqan. Nah, yang dimaksud waktu itu apa? Waktu misalnya waktu sholat, waktu milik sholat. Di sini bukan hanya sholat, maka waktu 5.
fi'lu kullihi fihi ada'un au fihi wa ba'dahu ada'un. Hanya mengulang kata fihi au wa ba'dahu dan kullihi. Niki wonten anu ada Maka waktu itu adalah zaman al-muqaddar yang sudah dibatasi. ada anunya saya, ada apa? Ada keterangannya begini. Ma fi qoulihi lama ismu mausulin wa fu'ila silatuha wa lafdu adain khabarul lama. Gitu. Kalau di sini Lima. hasil benaninya Nggih. ma ibaratun anil mu'addar. Kama saya Tadi kulusare. kan pekerjaan kan? Ya, Karena kama ya kama saya kulusare wa fi'lun fi'lun mubtada'un. Nah, jelas. gini, saya membedakan begini. Lek Pani menjelaskan konsep pekerjaan di waktunya itu disebut dengan mu'adda. Lek menjelaskan waktu yang dilakukan itu disebut dengan ada. Makanya di sini ada itu sendiri. Kayak sholat di waktunya bukan melihat pekerjaannya, tapi waktu yang dilakukan itu jadinya ada. Niki Pak, soalnya ini tuh nanti kenapa di sini ini tuh nanti berdampak terhadap setelahnya, lafaz setelahnya. Maka dari itu niki coba diselesaikan nih. Tadi ngaten nih, al waktu. 5 fi'lu kullihi fihi au fihi wa ba'dahu adaun ainil mu'adda. Nah, itu nanti khobar dari waktunya itu azaman. Jadi yang pingin dijelaskan sama Syekh Zakaria napa jenenge Mahali di kata beliau 5 fi'luhu kullihi fihi au fihi wa ba'dahu adaun. Itu pingin menunjukkan khusus pada kaul yang pertama saja. Bukan pada kaul yang kedua. Soalnya kalau misalkan kaul yang kedua yang namanya ada itu khusus pada perkara yang sesuatu yang kullima dikerjakan di waktunya, semuanya dikerjakan di waktunya. Itu kan kaul yang kedua ya kan. Tapi kalau yang kaul pertama cukup dengan ba'at. Makanya yang mau ditunjukkan Mahali itu adalah yang kaul yang pertama. Jadi waktu menurut kaul yang pertama yang mana itu 5 fi'lu kulluhu fihi ataupun fihi wa ba'dahu itu namanya ada. Seperti itu. Menurut kaul yang seperti itu namanya waktu itu adalah az-zaman al-muqaddar lahu syar'an. Zaman yang sudah dikhususkan secara syariat untuk mengerjakan untuk mengerjakan sesuatu itu tadi secara mutlak. Sehingga kalau misalkan zuhur ya zamannya, waktunya itu adalah min zawali syamsi ila masiri dili mislihi ghairu dilil istiwa'i, ya kan? Itu saja. Sehingga ketika nanti ada sholat zuhur dua dikerjakan di dua dikerjakan di zuhur, dua sisanya bukan, waktu zuhurnya itu cuman itu aja dari zawali syamsi sampai ya masih ridil syamsi itu tadi misalnya ridil istiwa'i sampai situ tok. Setelahnya waktu asar meskipun 2 rakaat yang di luar itu tadi disebut ada, soalnya yang namanya ada cukup fi'li ba'din. Tapi waktu zuhurnya ya cuman sampai situ aja. Bukan berarti kalau misalkan ada orang mengikuti kaul yang pertama yang mana ada itu fi'lu ba'din sehingga 2 rakaat sisanya dikerjakan di waktu asar, itu kan namanya sholat zuhurnya ada. Tidak bisa dikatakan oh sholat zuhurnya, waktu sholat zuhur bagi dia itu ada injury time-nya. Enggak seperti itu. Jadi waktu zuhurnya ya cuman habis sampai ya 2 rakaat sisa 2 rakaat yang tadi. Sisanya udah di waktu asar, tapi sholatnya tetap dinamakan ada karena fi'lu ba'din. Nah, isinya mutlak itu nanti ada muasa, ada mudhoyak gitu tadi. Muasa nanti ya kayak sholat 5 waktu, nggak perlu cepat-cepat, ada yang mudhoyak. Pripun. Kalau tetap kepahaman saya tadi. Jadi hubungannya itu pada
pekerjaan dilakukan di waktunya itu disebut dengan wa'da. Lek pane melakukan sesuatu di waktunya, melihat waktunya, berarti disebut dengan ada. Makanya kalau di niki digoyahnya wal waktul ibadah al muaddah. Waktul ibadat al muaddah. Itu zaman. Nah, ini wahwa ay waktul ibadat al muaddah. Yang ada saja itu zamanun muqaddarun laha syara'an. Nah terus dikira ya tadi kepahaman saya yang waktu lama fi'ila, saya membacanya lama yang 5 tapi lama. Yakini utawi. Ada khobarnya sama. Kemudian khobarnya yang waktu itu yang az-zaman. Berarti az-zamanu ay huwa az-zamanu al-muqaddaru iku fi'lu kullin. Khobarnya di fi'lu kullin. Itu kok fi'lu kullin? Bukan. Az-zamanu al-muqaddaru mafu'ila. Az-zamanu tarkibnya khobar yang lagi. Khobar dari waz-zamanu. Az-zamanu khobar dari Waktu. Waktu. Khobar dari wal waktu. Jadi umpamanya di matanya itu ada takdir mubtada'nya. Nah, waktu itu adalah zaman yang dikhususkan atau yang dikira-kirakan secara mutlak. Maksud mutlak itu ay muwasa'an, penting cukup untuk dipergunakan untuk melakukan sholat. Kazamani sholawatil khamsi, sebagaimana waktunya sholat 5 wa sunannya dan sunat-sunatnya khamsi. Wa duha'id au mudhayyikon. Nah, mutlak tersebut itu ada yang muwasa'an, ada yang mudhayyikon. Kalau muwasa'an itu cukup lakukan sholat. Kalau mudhayyikon itu apa? Waktu yang sudah ditentukan oleh. Ini Batasi. kalau muasa di badaninya al murad bil muasa ma yazidu ala miqdari ma yasa'u qul ibadah wa bil mudayyak maka nabi miqdari dalik. Jadi kalau yang namanya muasa itu adalah waktunya itu melebihi dari ibadahnya. Contohnya sholat duhur 4 rakaat ya paling dilakukan cuman 5 menit meskipun waktunya 3 jam. Nah sehingga waktunya itu muasa. Soalnya nggak mungkin 2 jam dihabiskan sholat duhur doang. Nah itu muasa. Tapi kalau mudoyak semua waktunya itu dihabiskan untuk ibadah tersebut. Contohnya kayak puasa Ramadan. Puasa Ramadan dari apa namanya tuluk isamsi sampai gurub. Nah semuanya itu puasa. Jadi nggak ada puasa Ramadan cuma dari puasa dari tuluk sampai duhur tau. Kecuali puasa sampai nih kayaknya. Tidak ada kobliyah. Dan juga ada mulai puasa jam 8. Bukoni gue jam 4 sore kan. Ya ada yang ma yasal fi'lu ma ziyadatin tasa'u ghairuhu. Oh, mudhayyikon ada kata lain iyaron. Faman lam yuqaddar lahu zamanun fi syar'i. Tadi kan zaman yang sudah dikira-kirakan, sudah dikhususkan secara syariat kan. Ini ada jika ada waktu kok enggak dikhususkan waktunya secara syariat karena di sebagaimana nadar dan sholat sunat mutlaqaini yang dimutlakkan keduanya wa ghairihi dan selainnya wa in kana faurian kal iman al-sama fi'lu adaan wala qadaan. Jika melakukannya itu seketika cepat-cepat faurian cepat-cepat sebagaimana iman, maka pekerjaannya tidak disebut dengan ada maupun qadha. Koyo iman itu harus cepat-cepat, harus seketika, karena sifatnya seketika. Dia tahu harus iman. Nah ini tidak bisa disebut dengan ada maupun qadha. Kenapa? Karena waktunya tidak ditentukan dengan waktu.
Wa in kana az-zamanu daruriyan li fi'lihi. Oh ya ini. Ya. Walaupun ya adanya waktu itu daruriyah. Makna daruriyah sing aku ngopo sih? Walaupun adanya waktu itu apa ya? Daruriyan li fi'lihi. Gak usah dicerna oleh akal ngono ta? Apa? Sing enak ya, sing enak. Ya nggak bisa tidak. Pasti. Pasti. Yang pasti. Oh. Walaupun adanya waktu itu pasti dilakukan nih. Darurian. Lanjut. Terus. Walaupun adanya zaman, waktu itu daruriyah ini harus walaupun adanya zaman itu harus, betul nggak? Iya benar. Dipilih untuk melakukannya. Ai annahu kal imani alladhi huwa fi'lun qalbiyyun la budda lahu minaz zaman. Karena keberadaannya iman itu merupakan pekerjaan yang sifatnya qalbi dan la budda lahu minaz zaman, wajib dari sebuah di waktu kapanpun. Lakinnahu ghairu muqaddarin wa mahdurin. Nyata nih kan ini kan yang namanya waktu itu azaman al-muqaddar lahu syar'an mutlaqan. Mutlaqan isinya muasaan, ya muasaan seperti yang tadi waktu sholat ataupun mudhoyaqan seperti waktu puasa. Fama lam yuqaddar lahu zamanun fi syar'i. Sehingga ketika ada sesuatu yang mana tidak disebutkan kadar waktunya di syara, tidak sama syara itu waktunya tidak ditentukan. Kalau sholat kan ditentukan, sholat zuhur waktunya sekian, sholat asar waktunya sekian, waktu muasa ataupun ada yang waktu mudhoyak, kayak misalkan Ramadan itu waktunya ya dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau 30. Setiap puasanya mulai dari tulu sampai ghurub. Nah, habis itu ada sama lam yuqaddar lahu zamanun fi syar'i. Di syariat itu ada beberapa hal yang tidak memiliki waktu khusus, tidak memiliki sama syariat itu tidak ditakar waktunya. Kapan-kapannya itu enggak ditakar. Seperti apa? Seperti yang misalkan nafal mutlak ataupun nazar mutlak wabirihina, itu kan sama syariat tidak ditakar kan, terserah mau kapan aja nafal mutlak itu boleh. Wa in kana faurian, meskipun faurian juga seperti halnya iman. Nah, iman ini kan faurian, tapi zamannya ini juga tidak ditakar oleh syariat. Kapan-kapannya ini nggak ditakar. Intinya iman ini harus faurian. Ketika ada orang misalkan murtad, habis itu ini harus faurian, harus yadkhul bil Islam. Mau itu biduki bisa ada ataupun dengan keyakinannya, intinya harus fauron. Nah, ketika yang hal-hal demikian, hal-hal yang seperti itu, malam yuqaddar bihi syar'an, baik itu mutlak ataupun fauron, itu layu sama fi'luhu adaan. Ketika ketika dilakukan, itu bukan namanya pekerjaannya dilakukan di waktu ada, juga bukan di waktu qada, soalnya memang tidak punya waktu. Wa in kana az-zamanu daruriyan li fi'li, meskipun ketika melakukan pekerjaan tersebut itu tak lepas dari yang namanya waktu. Kan jelas ada waktunya kan. Kan misalkan nafal mutlak. Ada sekarang Pak Nono ngerjakan sholat sunnah nafal mutlak. Sholat nafal mutlaknya waktunya kapan? Ya sekarang, ba'dal isya. Tapi meskipun seperti itu, meskipun dia ada zamanun darur ada keharusan untuk mengambil sebuah waktu. Nah, ya, itu bukan menjadikan dia memiliki al-waktu yang takrifnya al-muqaddar lahu, zaman muqaddar lahu syar'an. Sehingga kayak nafal mutlak, habis itu nazar mutlak, habis itu tadi yang fauron? Iman. Iman.
Itu ketika ditanya apakah mereka ini punya waktu, jawabannya tidak. Ya, walau toh hakikatnya dia punya waktu Harus untuk melakukannya. Iya. Soalnya yang dimaksud dari waktu di sini adalah azaman muqaddar lahu syar'an, yang sudah ditentukan oleh syariat. Berarti itu kan bisa dikatakan waktu yang natori kan seperti itu. Natori. Atau juga bisa dikatakan waktu yang dimaksud di sini adalah istilah usuli. Terlalu sulit. Kalau yang tadi itu kan ada waktu yang doruri itu. Yang doruri itu. Artinya di sana ya semuanya ya dicukupkan melakukan ibadah itu kan seperti itu. Tidak menyisakan waktu yang lain. Makanya dikatakan doruri. Maksud dari doruri itu kata Pak Asad, meskipun dalam prakteknya dia harus mengambil waktu. Tapi yang dimaksud waktu di sini itu bukan waktu mutlak secara bahasa, enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang muqaddar lahu syar'an. Sehingga kayak yang tadi, yang fauron ataupun mutlak itu kan tidak muqaddar lahu syar'an kan. Itu enggak punya waktu. Meskipun dalam prakteknya harus mengambil waktu. Kayak Pak Nono sholat sekarang ya berarti kan ngambil waktu kan. Fi'lu darurian apa? Azaman darurian di fi'lihi. Lanjut kodok sekarang. Sampai meriki dulu. Oh ini. Pripun? Ada pertanyaan. Yang muthayyaqon. Ini contohnya kok kazamani saumi Ramadan. Nggih. Kok tidak memakai kazamani saumin. Kok ada Ramadannya ataupun ayyamil bid. Nggih. Soalnya saum saja sudah cukup ngoten iki. Iya, Apakah berarti yang dimaksud dari tulu sampai guru besar, ataukah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan keseluruhan? saya ada tadi tuh bisa memahami saumi Ramadan ya berarti mulai awal Ramadan sampai akhir. Berarti waktu seandainya diarahkan atau dinisbatkan kepada perpuasanya itu saya begitu. Kayak ayamil bid itu kan puasa ayamil bid itu kan ya tidak mungkin lebih dari atau kurang dari 13, 14, 15. Ya berarti ketika itu bila dinisbatkan di seluruh ayamil bid dan dinisbatkan perpuasanya bainat dulu wal huruf. Kalau ya liyubayyina anna waqta kama yakunu sholatu wa shaumul fardhi yakunu li sholatin wa shaumin nafli. Nanti bisa dinisbatkan seluruhnya, bisa dinisbatkan per individunya tadi itu. Kalau yang muasaan, Lanjut. kalau yang muasaan ketika waktu itu diperbolehkan sholat ba'da zawal sampai qobla dzili mislihu itu tidak mungkin dia akan melakukan sholat semuanya. Penting dia sudah melakukan sholat sudah cukup walau toh waktunya masih ada. Kalau yang niki yang tadi pertanyaan dengan kenapa nggak cukup saumin gitu. Jadi di sini tuh beliau cuman ingin menjelaskan bahwasanya zamani saumi Ramadan itu yang puasa wajib, ayyamil bid yang puasa sunnah. Soalnya kalau misalkan saumi Ramadan itu dijadikan kayak tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30, ini malah nanti jatuhnya kan bukan mudoyak tapi muasa. Soalnya ketika udah berbuka kan udah gak berpuasa, iya kan? Jadi di situ ingin menunjukkan ini saumi Ramadan itu yang wajib, ayyamil bid yang sunnah. Sama kalau misalkan mengikuti pendapat yang itu, yang saumu Ramadan satu paket itu ibadah satu paket. Nah itu Imam Malik. Makanya Imam Malik cukup niat itu di awal doang buat 1 bulan full. Tapi kan kalau kita enggak. Kalau yang Syafi'iyah per hari harus niat.
Soalnya apa? Per hari ya puasanya ibadah mustaqilah, bukan rangkepan. Sama juga dalam permasalahan kayak sholat taraweh. Jadi per sholatnya itu ibadah sendiri. Nama Imam Malik ke situ ya. Oke. Nah, menulis dengan global. tapi yang sering dilupakan adalah ketika taklid dengan Imam Malik, kan biasanya kan kita di awal Ramadan puasa, habis itu ayo kalian taklid ke Imam Malik biar lebih enak. Nah, tapi perlu dipahami dalam mazhab Imam Malik, ketika dia itu sakit, ketika itu dia nggak puasa 1 hari sakit, itu udah memutus puasanya. Jadi setelah sakit mau puasa itu harus niat lagi. Jadi Imam Malik seperti itu. Soalnya yang namanya Ramadan itu rangkep, sehingga kalau keputus di tengah-tengah harus niat baru lagi. Harus dari awal lagi. Niatnya baru. Orang-orang kan kadang taklid ke Imam Malik, habis itu sakit, niatnya nganggepnya yang awal masih berlaku buat 1 bulan penuh. Padahal kalau taklid Imam Malik itu habis sakit, intinya habis keputus puasanya harus niat lagi. Seperti itu. Al-aswab ya. Ya bahkan sampai apa? Sampai ketika dia tidak niat di tengah, berarti dia semua doi awal, ngodai dari dia ngodai terus kan? Itu tidak sadis banget. Nah, lanjut nomor berikut. Lanjut mau baik. Wal qada'u ini kebalikannya. Fi'lu kulli. Nah, tidak diambil ini. Karena itu melakukan seluruh ma kharaja waktu adaihi, wa qila fi'lu ba'di ma kharaja waktu adaihi. Qada itu melakukan melakukan seluruhnya di luar waktu ada. Berarti sholat zuhur di waktu asar. Dan wakila enggak. Ba'di ma kharaja fi'lu ba'di ma kharaja waktu ada ini. Melakukan sebagian pekerjaan di luar waktunya ada. Berarti zuhurnya kayak tadi kebalikannya. belum dapat 1 rakaat kalau sholat ya. Karena sholat kan ba'atnya itu 1 rakaat. Minaz zamani al-madhkuri, dari waktu yang sudah disebutkan, yaitu apa? Waktu yang sudah diperkirakan oleh syariat, baik mutlak, baik muwassa'an maupun mudayyakan. Ma'afi li ba'dihil akhari ba'dal khurujil waqti aidan, serta melakukan sebagiannya yang lain setelah keluarnya waktu. Sholatan kanat au shauman, baik berupa sholat maupun puasa. Au qablahu fis sholati, atau melakukan atau sebelum melakukan sholat. Bukan. Au qablahu itu ya, nama fi'lun nih. Khurujul waqti. Au qablahu atau sebelum melakukan Qabla khurujil waqti. qabla atau sebelum keluarnya waktu di dalam sholat. Wa in kana al-maf'ulu minha fil waqti raq'atan fa aksara. Walaupun pekerjaannya itu di dalam waktu hanyalah 1 rakaat maupun lebih. Kalau tidak paham ini sholatan kanat au sauman. Nah ini poso ini ya poso sebagian, poso beneran. Separuh poso. Oh, apa puasa melakukan di selain waktu Ramadan gitu nih? Iya, kan qada. Fi'lu ba'dihi au qabli. Au itu ataunya kepada mana saat ini? Oh, ba'da khurujil waqti ya. Au qablahu niku ya atau ini.
serta melakukan sebagiannya yang lain setelah keluarnya waktu. Atau melakukan sebagian yang lain sebelum keluarnya waktu fi sholati. Ini modelnya dibalik. Lek panema fil ibadil akhir ibadah huruji 2 rakaat waktu zuhur, 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat pas masuk waktu asar. Lek sing au qablahu fi sholati sama sebelum keluarnya waktu berarti 2 rakaat. Hanya bahasa itu sebetulnya. 2 rakaat masuk zuhur, 2 rakaat setelahnya itu masih sudah keluar dari waktu berarti waktu asar. Walaupun apa yang dilakukan itu di dalam waktu hanya 1 rakaat. Le qablahu itu contohnya gimana? Dilengkapi ya tadi. Ma'afi'li ba'dihil akhari qabla khurujihi. Nah, ini dilengkapi. Prakteknya seperti apa misalkan? Melakukan Sebelum- sebagian yang lain Sebelum waktunya. keluar waktunya. Oh, belum. Berarti 2 rakaat sholat zuhur di waktu zuhur, 2 rakaat setelahnya itu sudah masuk asar. Sama enggak kepahamannya dengan ma'afi ibadihil akhir ibadah khurujul waktu? Sama. Hanya saja lek sing ma'afi ibadihi itu arah kepada zuhur yang masih waktu zuhur, 2 rakaat yang masih waktu zuhur. Oh enggak, 2 rakaat zuhur dilakukan di waktu asar Sebelum keluarnya waktu. Nah ini 2 rakaat pertama. Lek sing ma'fil ibadil akhir ibadah khuruji 2 rakaat kedua. Sebelum keluarnya waktu kan masih dalam waktu berarti. Kan 4 rakaat gambarnya salat zuhur. Ma'fil ibadil akhir ibadah khuruji 2 rakaat yang terakhir. Berarti sudah masuk waktu asar. Iya. Lek sing au qablahu 2 rakaat pertama. Karena qabla khuruji kan. Sementara kalau memahami kan. Goyahnya wa in kana al-maf'ulu minha, walaupun yang dilakukan tadi di dalam waktu itu 1 rakaat. Lek iki rada aneh kan foto. Kayak bertentangan dengan ada ya. Kayak bertentangan coba ini rakaatan walau yang ada rakaatan. Minas zaman al-mazkur ba'da khurujil waqti aidan au qablahu fi shalah. Awe ke ba'da berarti. Nggih. Lek Ya pagi awe ke qabla. au ke Awe ke ba'da. ba'da. Karena punya kembali pada khuruji nih, oh iya. Au qabla. Enggak apa nih, enggak apa. Ini ada ibarat yang sinonim begini. Fi'lu kulli ma kharaja waqtu adaihi. Melakukan seluruh pekerjaan yang waktu adanya keluar. Begitu juga sesuatu yang dilakukan sebagiannya itu masuk di dalam waktu. Wa kana aqallu min rakaatin ittifaqan. Keberadaannya pekerjaan itu lebih sedikit dari 1 rakaat ittifaqan. Wakila ma'fu ila ba'du ma kharaja waqtuhu ba'da khuruji. Walau fi'lil ba'dil akhari fihi fahuwa qada'un. Menukil sesuatu
yang sebagiannya dilakukan ketika keluar waktunya, ba'da khuruji, setelah keluar waktu. Itu kodok. Qadha. Walau fu'ilal ba'dul akhar, walaupun sebagian yang lain itu dilakukan, fahuwa qadha. Itu disebut dengan qadha. Mungkin lah ya, berarti ya yang separuhnya masih dalam waktu, yang separuhnya di luar waktu masuk kodok. Itu Kata masuk gila, qadha. Iya, kata gila. kan hamba yang ngeten. Ya, namanya. Kayak bertentangan dengan ada ya, konsepnya ada ya kan. Oke, pendapat kita udah ulah pro pinter ya terserah. Main kangen maf'ulnya fil waqti akhar. Ya Pak Roy, kayak berbeda nggak dengan konsepnya ada ini? Ini polanya kan ibaratnya sama. Ada itu ada fi'lu kulli, ada fi'lu ba'di. Di sini juga gitu. Iya. Tapi yang membedakan kalau di ada di waktunya, kalau di kodok itu di luar waktunya. Luar waktunya. Ya. Oke. Dan sing fi'lu Fi'lu kulli itu seluruhnya ya. semuanya di luar. Seluruhnya ya. Karya Fi'lu wakilah. ba'di sebagian itu Sebagian. di luar waktu ini the game. Oke. Terus anu ya, lanjutannya. Kayaknya kayak apa pertentangan sampai konsepnya ada bener loh. Ya. Ba'dahu bi qablahu ya ada pada wi ada. Kalau yang berdasarkan di waktu itu contohnya sholat karena harus sholat. Sama. Iya. Kalau qoblahu ini khusus di sholat. Enggak apa blau di sholati. Iya. Nah terus ini loh, umpamanya sholatnya waktu zuhur ya, 2 rakaat atau 1 rakaat. Terus yang 3 rakaat ada ini sudah masuk waktu asar. Ini menurut konsep ini kan disebut dengan qadha ya. Ya gitu ya. Wa in kana maf'ul minha fil waqti rakaatan lagi kan. Paksa atau bagaimana? Al-qoblahu itu yang dilakukan cuma fi'li ba'dihi, yang sebagian sebelum keluar waktu. Berarti sebagian yang kedua itu di luar waktu. Di luar Itu waktu. adanya dalam sholat, berarti mengacu pada kaul ba'di ya, fi'li ba'di tadi. Baik menuju pada kaul yang kedua, maka itu distatuskan kodok. Tapi kalau menurut kaul yang pertama itu tidak, karena yang namanya kodok semua pekerjaan di luar waktu. Itu kaul pertama. Iya. Semua rokaatnya sholat di luar waktu itu kodok. Kaul pertama. Oh, berarti- Kedua, enggak. Berarti yang dijelaskan di bawah ini konsep fi'lu kulli berarti ya? Iya. Namun penjelasan yang luar turun itu diawali oleh yakil, yang batin. Gila ya. Lek ngono nggih boten bertentangan ndak ya? Ndak. Ndak, ya, ndak. Sebenarnya kalau mau mengerjakan itu kan harus pakai call yang pertama itu, kalau yang kedua. Kalau tinggal sedikit Nggak sedikit. waktunya. Cari aja yang konsepnya ada. Jangan ya. Oh itu tinggal pilih Bang, tinggal pilih. Tapi ini tuh ternyata ini. Tinggal pilih. Kalau misalkan yang seperti itu sehingga dari sini dari yang nol ini, yang kill ini, yang ba'du, sehingga ketika mengikuti kill bisa ternyata satu sholat itu dikatakan ada dan qadha. Iya. Nggih kan? Nggih, Bang. Iya. Ya kan? Sehingga kalau yang menurut kill
wakila ba'di. Oh iya. Ba'di ma kharaja alaihi. Sehingga yang kayak tadi, ketika 2 rakaat di zuhur, 2 rakaat sisanya di asar, ini ketika mengikuti kil, berarti yang 2 rakaat ini ada, yang 2 rakaat qadha. Iya kan? Nama pripun? Enggak, di Batul ini kan ada. Nggih. Itu ada wakilah kodoan, wakilah ada gitu kan. Ya mungkin ini Soalnya ini kalau digoyahnya itu setelah menjelaskan itu apa namanya yang namanya qadha fi'lul ibadah au illa duna raka'ah ba'da waqtiha itu ini setelah ini wakila al qada'u fi'lul ibadah au ba'diha walau duna raka'ah ba'da waqtiha. Jadi ketika mengikuti kil yang namanya qada yaitu tadi ada kalau misalkan 2 rakaat di zuhur, 2 rakaat lagi di asar, ini 2 rakaat yang pertama ada, 2 rakaat kedua qada. Itu wa ba'dul fuqaha haqqaqahu. Mentahqiq qaul ini. Sehingga mereka sebagian fuqaha mengatakan fasamma ma fil waqti adaan wa ma ba'dahu qada. Di paruh adil. Di baru adil. Itu ketika yaitu yang kil tadi. Yang ba'di ma kharaja ta'ala. Sehingga penjelasan yang minaz zaman al-madhkur ma'afili ba'dihi itu yang mencangkup yang kil itu ya. Soalnya wa in kana al-maf'ul minha fil waqti rakaatan far aksar. Terserah yang mau dilakukan di waktunya itu mau 1 rakaat ataupun lebih. Intinya yaitu di paruh tadi. Yang di waktunya namanya ada, yang di luar waktunya namanya qadha. Dibalik kalau ada yang mau tamatnya fi'lu ba'di ya kan? Kalau yang qadha qaul tamatnya fi'lu kulli. Yang kilnya di qadha fi'lu ba'di, kalau yang di ada fi'lu kulli. Sehingga terbalik. Kil ini kan ada sahibul kilnya. Terus yang pertama yang disebut rajah itu adalah fi'lu kullin itu juga ada sahibnya. Apakah dalam qadha ini sahib fi'lu kullin sama dengan dalam ada fi'lu batin? Jadi kan seakan-akan ini siksa. Yang dalam ada mengatakan fi'lu batin, maka di dalam qadha dia mengatakan fi'lu kullin. Seakan-akan begitu ya, yang benar.